G'day mate, how are you? Sekarang saya akan membahas Australia Award Scholarship yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Jadi stay tune, jangan kemana-mana sebab aku akan mengupas tuntas tentang Australia Award Scholarship. Jangan lupa dong, like, comment, subscribe, dan share video aku ya, supaya aku lebih semangat bikin video buat kalian. Mari kita kupas tuntas Australia Awards Scholarship. Sama seperti beasiswa dari kebanyakan negara maju, beasiswa ini dikhususkan untuk membangun SDM Indonesia supaya bisa membuat perubahan di dalam negeri. Yang unik dari scholarship ini adalah bahwasanya mereka menargetkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, para penyandang disabilitas, dari daerah yang tertinggal, dan juga untuk perempuan. Yeay, hidup perempuan. Beasiswanya kapan dibuka? Sudah dibuka guys, dari tanggal 1 Februari dan nanti akan ditutup tanggal 1 Mei 2023 pada pukul 20.59 waktu Indonesia Barat untuk intake atau masa kuliah tahun 2024. Jadi kamu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri ya. Tidak boleh ada alasan lagi. Buat siapa beasiswa ini diperuntukkan? Yakni untuk warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di jenjang S2 atau Master dan S3 untuk doktoral. Ada dua kategori besar yang menjadi target beasiswa ini. Yang pertama, mereka yang sebutkan targeted group, dan yang kedua adalah non-targeted group. Saya akan bicara lebih banyak tentang targeted group sebab yang non-targeted group means adalah orang-orang yang selain daripada yang targeted group ya. Dua kelompok grup yang menjadi target utama. Yang pertama yang mereka sebutkan dengan equity target groups, yang menjadi sasaran utama yang terbagi atas orang-orang yang memiliki cacat fisik atau secara mental, orang-orang yang memiliki disabilitas baik secara fisik dan secara mental, lalu para perempuan yang berasal dari banyak latar belakang. Dari latar belakang apa aja kak? Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, yang bertanggung jawab mengurus anak, perempuan penyandang disabilitas, yang berasal dari daerah yang tertinggal, perempuan masyarakat adat, juga perempuan yang kurang beruntung karena jenis kelaminnya dan karena faktor kemiskinan. Wah, aku senang sekali dengan beasiswa ini. Ini seperti memberikan oase kepada banyak penduduk Indonesia nantinya. Kita masih bicara targeted group ya. Yang grup yang berikutnya adalah para aplikan yang berasal dari NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, dari Papua, Pegunungan Papua, Provinsi Papua semuanya, lalu dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan juga Provinsi Lampung. Grup yang kedua ialah orang-orang yang bekerja sebagai perwakilan pemerintah Indonesia atau PNS, baik yang bekerja di pusat, provinsi, dan pemerintahan lokal. Namun sayangnya bukan untuk pegawai BUMN ya, karena beasiswa ini diperuntukkan sebagai upaya untuk recovery dari pandemi COVID-19, maka 3 jurusan utama yang disarankan adalah kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi. Untuk detail jurusannya ada di gambar ini ya. Saya juga akan buat linknya supaya kamu bisa download daftar jurusan di kolom deskripsi ya. Next, universitas yang bisa di-apply apa aja? Banyak. Saya nggak usah sebutkan nih daftarnya nih. Dan saya juga akan buat di kolom deskripsi supaya kamu bisa download ya. Kurang baik apa gua coba? Jadi kamu harus subscribe loh. Bantuan yang diberikan apa aja kak? Banyak banget sumpah, lebih banyak dari yang kemarin mana kita New Zealand Scholarship loh. Ini aku bacain ya. Jika kamu tidak memenuhi syarat bahasa Inggris, kamu akan diberikan training, pelatihan English for academic purposes. Dan itu kamu bisa lakukan di Indonesia sebelum keberangkatan. Training itu juga diberikan. Jadi training yang diperlukan sebelum keberangkatan termasuk training bahasa Inggris ya. Terus tiket dari kampung halaman ke Jakarta. Kalau kamu misalnya nanti training bahasa Inggrisnya itu di Jakarta. Lalu ongkos taksinya. Pokoknya
biaya yang berhubungan dengan perjalanan ke tempat kamu training akan diberikan. Terus kalau misalnya trainingnya 6 minggu misalnya di Jakarta, biaya hidup juga ditanggung mereka. Wow, keren ya. Terus biaya medical check up, biaya pembuatan visa. Kalau misalnya kamu punya pasangan dan anak, visa mereka juga ditanggung. Terus tiket pesawat PP dari Indonesia ke Australia. Lalu kalau kamu sudah belajar 1 tahun bisa pulang ke Indonesia, tapi itu untuk aplikan yang masih single atau yang datang sendiri ya. Terus biaya kuliah lah ya, biaya kuliah dan biaya-biaya lain yang terasosiasi dengan biaya selama kamu kuliah itu semuanya fully funded. Lalu asuransi kesehatan selama kuliah, biaya hidup selama kuliah. Kalau kamu perlu untuk les misalnya, kalau mata kuliahnya ada pelajaran yang susah begitu, kamu juga akan dikasih biaya akademik. Lalu biaya persiapan akademik selama 4-6 minggu sebelum memulai program master atau doktorat. Program ini akan membantu kamu untuk bisa belajar mandiri dan berpikir kritis supaya bisa membaca, menulis, dan meneliti tugas-tugas kuliah kamu ya. Terus ada juga bantuan belajar. Kalau misalnya kuliah kamu itu 50%-nya adalah research dan kamu harus penelitian di Indonesia, dikasih juga biaya untuk itu. Ada juga biaya untuk pengembangan profesi dan membangun network selama studi di Australia dan sekembalinya kamu ke Indonesia sebagai alumni. Wow, top, Marco top ngasih. Ini luar biasa deh kataku. Spill syaratnya dong. Nah, syaratnya ada persyaratan umum. Biasalah ya, nggak susah. Kamu harus menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia sewaktu mendaftar. Tidak menikah atau sedang bertunangan dengan orang yang berpotensi bisa mendapatkan izin tinggal permanen atau kewarganegaraan New Zealand dan Australia. Tidak sedang mengajukan visa tinggal di Australia, tidak sedang mengajukan Long Term Australia Award yang lain kecuali sesudah kamu tinggal di luar Australia selama 2 kali masa studi. Memenuhi syarat khusus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, tidak sedang bertugas di militer, memenuhi semua persyaratan yang ada, menjawab semua pertanyaan yang ada di form aplikasi, mau dan bersedia menjalani training English for academic purposes di Indonesia sebelum keberangkatan ke Australia jika ditawarkan beasiswa. Berikutnya, syarat khusus mendaftar jurusan sesuai dengan jurusan yang menjadi prioritas, memenuhi IPK dengan skala 4 yang diminta. Ini daftarnya. Memiliki kemampuan bahasa Inggris sebagai berikut. Nih, ada daftarnya. In general, kalau kamu mau mengambil master, minimal IELTS targetnya itu dari 5,0 ke 6,0, dan kalau mau ngambil PhD S3 minimal 0,0 dan 6,5. Nah, ini saya temukan skornya, permintaan skor bahasa Inggrisnya lebih rendah dibanding Manaaki Scholarship New Zealand. Kemungkinan karena target beasiswa ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan orang-orang dari daerah yang mayoritas belum begitu mahir bahasa Inggris ya. Oh ya, sertifikat bahasa Inggris itu harus yang terbaru dan masih berlaku. Biasanya masa berlaku itu adalah 2 tahun. Hasil prediksi tes IELTS itu tidak diterima loh. Syarat khusus yang lain adalah sudah tamat S1 kalau mau melamar S2, sudah tamat S2 kalau mau melamar S3. Itu logik lah ya. Syarat tambahan ini adalah untuk yang S3 harus mendapat surat dukungan dari bos tempatnya bekerja. Lalu sudah harus menjalin komunikasi dengan supervisor di universitas tempat kamu belajar nanti. Ya, supervisor seperti yang pernah saya katakan adalah orang yang bersedia untuk membimbing kamu di dalam penelitian ya. Dokumen yang dibutuhkan yang merupakan mandatory atau keharusan adalah kurikulum vitae dalam bahasa Inggris, itu keharusan. Nah, kalau dokumen yang lain bisa diterima
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wow, ini satu benefit lagi, sebab kalau di tempat lain, kalau kayak di New Zealand gitu, semua dokumen sudah harus ditranslate ke bahasa Inggris dan biaya translate-nya itu mahal loh. Wah, luar biasa sekali beasiswa ini ya. Dokumen yang lain, fotokopi surat keterangan lahir, punya KTP atau paspor, ijazah dan transkrip nilai SMA dan S1 yang disahkan. Untuk master yang memakai ijazah D3 atau S1 extension harus melampirkan ijazah dan transkrip nilai D3 juga ya. Pelamar S3 harus menyertakan ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2. Memakai format referensi yang ada di sistem, jadi nggak boleh pakai format kamu sendiri. Pelamar dari PNS harus melampirkan surat keputusan pengangkatan PNS atau PPPK. Semua dokumen harus disahkan oleh universitas atau lembaga yang berwenang, kalau nggak disahkan oleh notaris. Cara mendaftar bagaimana? Kamu klik websitenya Australia Award Indonesia, www.australiaawards.indonesia.org. Nanti saya akan tulis di kolom deskripsi. Lalu ikutin perintah yang ada, nanti ada tulisan apply, ada link, klik di situ dan sistem akan mengarahkan kamu selanjutnya. Tanggal-tanggal penting yang kamu harus ingat. Step 1. Semua aplikasi akan ditutup pada tanggal 1 Mei 2023. Lalu bulan Juni kamu akan mendapatkan informasi kalau aplikasi kamu diterima. Yang berikutnya kamu mendapatkan email informasi tentang kapan jadwal interview dan jadwal tes. Bulan Juli 2023 adalah proses interview dan proses tes bahasa Inggris. Lalu Agustus adalah pengumuman apakah kamu mendapat beasiswa apa enggak. Saya doakan kamu dapat beasiswa ya. Kalau dapat beasiswa kabarin aku loh. Itu dia guys, mengupas tuntas Australia Award Scholarship yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Cek langsung di websitenya yang ada di kolom deskripsi aku. Kamu tahu nggak, aku bikin video begini, kalian nontonnya gampang ya, tapi aku pelajari semua ini memerlukan waktu lama sekali. Sebab itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya, supaya aku lebih semangat berbagi ilmu dan berbagi cerita dengan kalian. Sampai bertemu kembali. You'll be right. Alright.